Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menyampaikan bagaimana langkah menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan. Pada bagian ini sengaja saya menggunakan video untuk mempermudah visualisasi saudara dalam mempelajari ini. Jadi kalau ada videonya, berarti saya tujuannya untuk membuat Anda agar mempermudah mempelajari video itu sendiri. Jadi tidak hanya tulisan. Ada beberapa saatnya hanya tulisan, ada beberapa saatnya perlu visualisasi dari gerakan saya. Nah, bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan? Jadi, misalnya ini ada dua garis bersilangan. Yang atas G1, yang bawah G2. Nah, langkah kita yang pertama yaitu kita harus membuat bidang V melalui G2 sejajar G1. Bidang V melalui G2 sejajar G1. Nah, langkah yang pertama membuat V sejajar G2 melalui G1. Jadi sejajar G2 buat bidang ini G1, ini G2. Jadi buat bidang yang melalui ini G, ya wis lah podo lah. Ini G1-nya, maaf. Ini G1-nya, ini G2-nya mungkin. Lebih mudah begitu. Bidang V melalui G1 tapi sejajar G2. Nah, berarti misalnya ini. Bidangnya melalui G1 tapi sejajar G2. Itu G. Jadi yang semula ini adalah G1, ini G2. Kita buat yang pertama dulu, ada bidang melalui G1 tapi sejajar G2. Gitu G. Jadi kita melihatnya sudah sebagai garis dengan bidang, bukan garis dengan garis lagi. Karena kita sudah membuat bidang yang melalui garis G1 tapi sejajar G2. Nah, langkah yang kedua, saudara harus menentukan satu titik pada G2. Jadi G2 ini panjangnya tak hingga, berarti di situ juga ada tak hingga titik yang dilalui oleh garis G, maka ambil satu saja. Titik yang mana? Yaitu titik pada G2. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya titik tersebut memenuhi persamaan garis G2. Nah, baru nanti jarak antara G1 dan G2, ya kan? Kita sudah punya bidang yang melalui G1 sejajar G2. Kita juga sudah punya titik, katakanlah namanya titik P pada G2. Di sini P pada G2, maka jarak garis dengan garis itu tadi direpresentasikan oleh jarak titik P yang di sini tadi yang saudara ambil, P ke bidang P. Jadi tidak lagi menggunakan jarak garis-garis, tapi kita menggunakan jarak titik P yang ada pada G2 ke bidang P. Maka yang ketiga yaitu jarak G1 ke G2 itu menjadi jarak titik P ke G1. Bukan ke G1 tapi ke P. Nah, Pak, apakah harus seperti itu? Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik juga boleh. Jadi misalnya tadi G1-nya ini, G2-nya ini. Kita buat bidangnya di sini pertama, kemudian ambil sembarang titik di sini, baru jaraknya G1 ke G2, yaitu jarak titik yang di sini ke bidang ini. Nah, sekarang dibalik. Ini garis G1, ini garis G2. Kita buat bidang yang melalui G1 tapi sejajar G2. Nah, G1-nya jadi bidang, ini G2 sejajar G2. Nah, berarti dibalik aja. Nah, sebentar nggih. Loh, kok nggak bisa ini? Nah, sebentar, agak error berarti nggih. Sebentar. Nah, gitu aja deh. Maaf saya nggak tulis karena ternyata pensilnya error. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah kita membuat bidang yang melalui G2 sejajar G1, dibalik ya, tadi melalui G1 sejajar G2, sekarang ambil sembarang satu titik pada G1.
ambil titik pada G1, katakanlah namanya titik G. Maka jarak garis G1 ke G2 tidak lagi jarak garis ke garis, melainkan jarak titik Q ke bidang V ini tadi. Gitu nggih. Untuk contoh soalnya pada video berikutnya, kalau masih belum paham, saudara pahami dulu, boleh. Gitu nggih.